Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijabatus salam. Wajib. Oke, kami dari kelompok 4, insya Allah di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan perihal tugas perbandingan madhab yang berjudul taklid. Teman-teman pendengar setia ngaji santai tapi berisi, bareng saya Muhammad Salim yang siap nemenin kalian belajar agama tapi tetap dengan gaya yang santai dan ringan. Iya lagi. Hari ini topiknya seru banget, yaitu tentang taklid. Boleh nggak sih kita ikut-ikutan pendapat ulama tanpa tahu dalilnya? Sudah ada bersama kita semua, ada Teh Nida. Halo. Dan juga ada Kang Ai Jainuddin. Serta ada Kang Denny Mulyandi KDM ya. KW ya, KW. Iya, KW-nya. Para guru kita yang selalu adem kalau jelasin sesuatu. Dan juga yang sangat ceria banget ya. Oke, boleh diawali dulu dengan pantun? Boleh dong. Bilang apa? Cakep. Mentari pagi membawa berkah. Cakep. Cahaya ilmu menerangi jiwa. Cakep. Mari bersama kita berbincang indah tentang ilmu dan makna kehidupan yang nyata. Wah, cakep. Mia, bagus. Oke. Apa itu taklid? Baik, langsung saja. Ya Teh Nida, Wadatul Mukarramah. Oke, Kang Banyak orang dengar kata taklid itu, terus dia bilang, ih itu kan ikut-ikutan doang. Nah, bagaimana sebenarnya taklid itu, Teh Nida? Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Banyak orang bilang tadi kata Kang Salim, apa sih itu taklid? Terus, itu kan aku cuma ikut-ikutan doang. Iya, betul. Ikut guru, ikut imam, dan lain sebagainya ya. Sering banget itu kita dengar gitu. Apalagi di halayak umum. Nah, tapi di sini penting juga kita tahu apa sih takrif atau definisi daripada taklid itu tersendiri. Sebagaimana di dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah itu dijelaskan ada ibarah bahwasannya at-taqlidu huwal al-akhdu wal amalu biqaulil mujtahidin min ghairi ma'rifati dalilihi. Nah, apa sih artinya daripada ibarah tersebut? Jadi, Kang Ai, Kang Denny, oke, taklid itu adalah mengambil dan mengamalkan. Ketika seseorang mengambil dan mengamalkan suatu pendapat para mujtahidin ataupun para ulama dan imam madhab tanpa mengetahui dalil daripada pendapat dan juga pengamalan itu tersendiri. Oh gitu. Iya. Gimana gini ya? Ya. Gimana? Kalau saya bermadhab atau berpendapat kepada Imam Syafi'i, tapi tidak tahu dalil, tidak paham dalil-dalilnya, apakah itu disebut taklid kah? Miyah bil miyah, betul Kang Ai. Oke, Itu disebut taklid. Oke. Karena ketika kita taklid kepada suatu imam tapi tidak mengetahui dalilnya, itu disebut dengan kata taklid. Oke. Paham ya sampai situ tarifnya? Oh iya Pak. Berarti kayak pasien nutur dokter gitu. Iya, bener banget itu Kang Denny. Jadi ketika seorang pasien, dia itu harus yakin dulu gitu loh sama dokternya dan harus sama dengan yang ahlinya. Ya masa kita mau ke dokter gigi tapi malah mengunjungi dokter bedah, kan nggak nyambung. Kalau dokter cinta beda lagi, itu urusannya perasaan. Jadi baper saya. Oh gitu. Jadi kita tuh harus sama ahlinya, sama imam madhabnya. Jangan sampai salah orang. Nah, mantap sekali bukan? Iya, mantap. Jadi taklid itu bukan hanya ikut-ikutan buta, teman-teman. Kalau orang Sunda menyebutnya tuturut munding ya, gitu. Jadi orang turut mending ya pemirsa. Boleh. Tapi taklid itu ialah percaya pada keilmuan ahli agama. Nah, Kang Salim sedikit tambahan nih for your information. Jadi ketika kita taklid itu bukan berarti salah ya.
tapi boleh, bener gitu loh. Walaupun kita tidak tahu dalilnya. Jadi itu hal yang wajar bagi orang yang belum bisa ijtihad. Jadi diperbolehkan gitu kita taklid gitu. Boleh. Oh iya, kayak saya paham. Oke, jadi makin seru ya. Seru banget sih. Apakah masih pada semangat? Semangat. Tentunya harus pada semangat ya. Iya lagi. Oke, selanjutnya kawan-kawan, Teteh dan Akang, saya pernah mendengar katanya taklid itu juga ada syarat-syaratnya. Apakah betul itu? Gimana tuh? Gimana? Kalau menurut Teh Nita gimana? Menurut saya pribadi, bukan saya pribadi sih, lebih tepatnya saya dapat syarat-syarat ini, ma'rifah ini juga dari kitab Fawaidul Makiyah. Dijelaskan nih sama mu'alif bahwasannya Ya. syarat-syarat taklid itu tersendiri ada 6, Kang. Akang, ada berapa? Ada 6. 6. Akan tetapi ada beberapa ulama dan juga imam yang menambahkan jadi 8, jadi 2 tambahannya. Tapi sekarang kita bahas dulu nih yang wajibnya. Itu ada 6. Nah, oh ada kopinya, pas banget ya. Cocok Zi. sekali. Terima kasih. Oh iya. Iya. Ngopi dulu ya. Ya, sebentar. Dulu Pak, ini natural. Oh kita break dulu karena kalau misalnya tanpa kopi kurang. Iya, boleh. Jadi suasana ini dicairkan oleh setetes kopi. Siap. Iya, sama-sama. Ini ada yang Oke, belum. sampai mana kita tadi? Jadi di dalam kitab Fawaidul Makiyah itu ada 6 syaratnya ketika kita mau taklid. Jadi nggak bisa tuh asal-asalan ikut-ikutan doang juga. Dia harus memenuhi 6 syarat tersebut. Apa aja sih? Penasaran nggak? Penasaran dong. Iya, Penasaran iya. aja atau penasaran banget? Penasaran banget. Oke. BGT. Kita kupas kalau kayak gitu. Yang pertama, Dikupas? iya dikupas. Oke, boleh kupas aja. Yang pertama, yang pertama itu ada ketika kita mau taklid, madhab yang kita taklidi itu harus jelas, nggak boleh yang samar atau yang nggak jelas, dan juga harus yang terkodifikasi atau terdokumentasi segala sesuatunya. Artinya di sini ketika kita itu ingin taklid suatu madhab, maka madhab yang kita ikuti itu harus punya dasar-dasar yang kuat dan juga tertulis dalam kitab-kitabnya. Jelas kan? Oke, lanjut. Untuk yang kedua, itu ada syarat yang mana ketika kita taklid, ulama yang kita taklidi atau ulama yang kita ikuti dalam harus memenuhi syarat-syarat ijtihad. Jadi nggak sembarang orang tuh atau nggak sembarang imam, nggak sembarang ulama bisa kita ikuti. Ada syarat-syaratnya, yaitu beliau harus jadi seorang mujtahid. Ada yang tahu syarat ijtihad itu apa? Kayaknya nggak tahu sih. Tahu nggak? Saya sedikit tahu tapi lupa lagi gitu. Coba mungkin bisa disebutin lah salah satunya syarat ijtihad itu apa? Harus paham akoid gitu kan. Akoid apa? Akoid semacam akidah gitu. Nahu sorofnya. Nahu sorotnya, terus balagohnya. Bener Itu banget. jadi syarat buat imam-imam gitu kan. Untuk menjadi seorang Mujtahid gitu. 12 pan ya? Ya. 12 pan gitu. Lalu selanjutnya untuk syarat yang ketiga itu tidak boleh ketika kita taklid mentaklid dalam hal yang bertentangan di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma dan juga Qiyas. Jadi kalau semisalnya ada suatu pendapat dalam suatu hal itu tuh udah jelas-jelas bertentangan sama dalil yang ada. Ya, betul. Jadi ya jangan diikutin imam tersebut atau ulama tersebut. Karena apa? Sudah zahir, sudah jelas secara sorohatan bahwasannya ulama tersebut keluar atau bertentangan daripada nas atau bisa kita sebut biasanya masodir asli gitu ya kan? Seperti itu. Misal contohnya nih biar lebih gampang. Karena ya tadihul misal bil maqalah. Jadi harus pakai contoh. Contohnya apa tuh? Kang Ayi tahu nggak? Apa tuh? Ini tahu nggak? Jadi contohnya kayak gini. Kalau semisalnya ada yang bilang boleh nih sholat, semisal ada ulama bilang sama seseorang, boleh nih sholat kalau semisalnya sholat itu tanpa wudhu karena alasan tertentu. Ya. Padahal udah jelas dong di dalam Al-Quran sholat itu harus pakai wudhu dan wudhu adalah syarat sah daripada sholat.
ngikutin jangan kalau kayak gitu. Jangan dong, benar nggak sih? Ya deh ya. Ah, betul. Lanjut. Lanjut. Yang keempat itu kita tuh nggak boleh ketika taklid mencari yang paling mudah dari setiap madhab. Ya. Ngambil yang mudah untuk memudahkan suatu permasalahan dari suatu imam. Jangan jadikan madhab itu kayak menu makanan. Kita pilih-pilih kan kalau misalnya ada menu. Saya pengen yang ini, saya pengen yang enak. Nah, kalau misalnya taklid itu nggak boleh kayak gitu. Jangan ngambil yang paling enak atau jangan ngambil yang paling mudah. Tapi Itu kalau namanya. misalkan seperti kayak yang di Mekah gitu tuh. Kalau waktu tawaf seperti apa tuh? Kalau misalnya itu kan beda kondisi. Maksudnya beda kondisinya apa? Karena daruroh al-mahal pihak daruroh. Iya betul. Jadi keadaannya ada kedarurotan. Maka kita boleh tuh, misal kita di Indonesia menganut Imam Syafi'i ya. Terus ketika kita ke Mekah tawaf, kita ambil madhab Imam Hanafi. Oh itu boleh gitu. Boleh. Cuman prosesnya harus mengikuti juga ya. Betul, dari awal sampai akhir proseduralnya itu harus sesuai dengan imam mazhab tersebut. Seperti itu kalau untuk yang keempat. Selanjutnya, 2 poin terakhir itu ada syarat yang kelima, di mana kita tuh tidak boleh mengamalkan satu pendapat lalu berpindah ke lawannya dalam masalah yang sama. Jadi kalau misalnya kita udah ikut satu pendapat, satu imam, maka dalam satu kasus nih ya, dalam satu kasus, maka kita tuh nggak boleh pindah ke pendapat lain. Kebalikannya cuma karena pengen praktis, biar gampang. Masih satu kesatuan sih sama syarat yang sebelumnya sebetulnya. Misalnya kita waktu puasa ikut pendapatnya Imam Syafi'i perihal apa? Perihal niat ya. Tapi ketika pas mau bayar fidyah, kita malah ikutnya pendapat Imam Hanafi. Biar apa? Biar nggak ribet. Nah, itu termasuk kita tuh secara tidak langsung mengamalkan satu pendapat lalu berpindah ke lawan pendapat yang lainnya. Jadi kalau satu ya satu aja. Satu Jangan 4. Jangan 2, jangan 3, jangan. Ya satu ya. Siap ya, satu ya, siap. Oke. Selanjutnya, Udah beres dulu. Satu lagi. Satu lagi. Ada satu lagi. Yang terakhir itu tidak boleh mencampur 2 pendapat sampai jadi hukum baru. Jadi bikin hukum baru daripada 2 pendapat yang nggak pernah dikatakan oleh 2 imam tersebut. Nggak boleh itu. Jadi biasanya kita sering dengar itu dia disebutnya talfik ya. Iya. Talfik. Jangan sampai kita gabungin 2 pendapat ulama terus hasilnya jadi aturan baru yang nggak pernah dikatakan oleh kedua ulama tersebut. Oh jadi gitu. Ya. Kalau menurut saya gitu ya, ternyata itu banyak banget gitu syarat-syaratnya. Saya kira untuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i gitu ya, dikira saya ini mah cocok menurut hati saya mau mengikuti ini gitu ya. Menurut hati ya. Ya menurut hati bisa gitu. taklid kayak gitu. Seperti Iya, kayak gitu. yang Saya di kira TikTok seperti ya. itu. Ada yang di TikTok Iya, gitu. dan ternyata ada syaratnya. Dan Iya. syaratnya itu cukup lumayan banyak gitu. Betul. Nah, di situ juga ada apa tuh? Kita nggak boleh taklid sama Ustadz TikTok. Ada yang suka taklid sama Ustadz TikTok? Ini Mas Talib. Ustadznya malahan. Oh gitu. Oke, terus gimana nih Kang Salim? Menurut Ya, setuju banget itu. Jadi tapi katanya itu ada tambahan lagi ya di dalam kitab Fawaidul Makiyah itu ada tambahan lagi. 2 kayaknya ya. Siapa yang tahu tuh? yang tahu kalau menurut saya yang nomor 7 Ya, betul. Ya, yang 7 bukan 10. ya, Ya. 7 tadi kan 6. Ya. Kalau misalkan untuk melanjutkan nomor 7 silakan coba Kalau sebutkan. pernah dengar itu yang ketujuh itu syaratnya itu orang yang bertaklid itu harus meyakini bahwa imamnya lebih unggul. Jadi atau setidaknya setara dengan yang lainnya itu. Kalau menurut Jadi sebanding gitu Iya. Selevel lah. selevel Selevel. low WN gitu ya. Gitu. Tapi nomor 8 tadi ada 2. kalau nggak salah itu yang ke-8 itu sebagian ulama berpendapat bahwa imamnya itu harus masih hidup. Imamnya itu harus masih Iya, Masih yang hidup. taklidinya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Ya. apakah kita boleh kan imam
Syafi'i kan Iya. sudah wafat, apakah Iya. kita boleh taklid gitu kan kepada beliau yang dalam artinya udah wafat gitu? Iya. Apakah itu boleh Wah, taklid? gimana nih? Nah, Makin seru iya. aja ini. Boleh Nice, taklid Bagaimana kita, tuh? boy. nice question ya, pertanyaan yang bagus Iya, gitu iya. loh. Yo gue gitu loh, bukan lo. Oke, tenang. Itu tuh sebenarnya perihal pendapat ulama, sebagian ulama yang bahwasanya berpendapat ketika kita taklid itu imamnya harus masih Masih hidup. hidup. Akan tetapi di sini maksud daripada itu tuh pendapatnya hanya minoritas. Oh iya. Nah, jadi bukan mayoritas gitu. Bukan mayoritas ulama bilang kalau misalnya boleh untuk taklid kepada imam yang sudah maaf, maksud saya mayoritas ulama itu membolehkan kalau misalnya kita taklid kepada imam atau ulama yang sudah wafat. Oh, boleh. Boleh dong. Oh, boleh. Karena apa? Walaupun orangnya sudah wafat, akan tetapi turusnya, tulisannya, ilmu-ilmunya itu masih tersimpan dan juga banyak yang sudah saling mengajarkan. Iya, betul. Seperti itu ya kan. Jadi saya Agi? suka jadi pertanyaan, suka kebingungan gitu. Sedangkan imamnya itu atau mujtahidnya itu sudah wafat, bisa kebingungan gitu. Apakah boleh atau enggak gitu? Tadi sebutnya berarti Boleh. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ya. Iya. Kalau semisalnya nggak boleh, nanti ujung-ujungnya ada lowongan dong. Lowongan apa tuh? Buat jadi imam. Ya mustahil. Mau ikut gak? Kita daftar lewat Google Form. Mau gak? Gak bisa kayak gitu. Ya, nggak Mas. bisa. Kita belum Oh, sampai ternyata. derajatnya jadi mujtahid ya. jauh banget kita malah di bawah. Oh Oke, gitu oke, ya. oke. Oke, makin seru aja nih. Masih pada semangat? Semangat Mas ya. dong, Banyak pertanyaan. Mas. Masih pada semangat belum? Masih semangat. Oke. Seruput dulu nggak sih? Iya dong. Seruput Saya dulu. Seruput. Kalau kata Teh Seruput. Nida mah masih semangat. Tapi belum ada yang nyemangatin. Iya. Insya Allah Sun. Terus siapa? Oke, makin seru aja. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu taklid dalam akidah. Akang Teteh sekarang agak serius ya. Boleh. Serius, jangan serius-serius. Iya, Tahu Kang tenang, Denny, Wen. Kang Ai, Kang Salim udah pada nyeriusin. Kalau saya kan belum ada. Insya Allah. Pengen diseriusin. Ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang ini kalau dalam akidah taklid itu bagaimana? Boleh atau tidak? Oh, iya, Teh itu. Nida. Dalam akidah ya? Iya. Akidah. Oke. Jadi tadi kan kita bicarain tentang taklid dalam fikih ya. Iya. Seperti kayak ibadah atau muamalah dan lain sebagainya. Tapi bagus juga nih pertanyaannya. Kalau di akidah boleh apa enggak sih? Sama dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Makiyah bahwasannya apa? Fattaqlidu fiha mumtani' li'anna kulla man qallada fit tauhid lam yakhlu imanuhu anit taraddud. Dijelaskan dalam ibarah makalah ini bahwasannya taklid dalam tauhid itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya, Dek. Oh gitu. Iya, karena orang yang taklid dalam ilmu tauhid itu, dalam akidah itu, secara tidak langsung imannya tidak lepas dan di dalam keimanannya itu ada keraguan. Oh, gitu ya. Jadi kalau dalam akidah kita itu harus paham alasannya, harus ngerti alasannya, harus tahu alasannya gitu ya. Jadi gak bisa cuman kata ustadz ini, kata ajengan ini, kata ulama ini gitu kan. Enggak dong, enggak bisa kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya orang nih ada yang bicara, aku percaya Allah itu ada karena Ya. ustadzku bilang begitu. Oh, Itu enggak gitu. cukup, Kang. Ya itu enggak bisa, enggak cukup. Tapi harusnya kayak gini, dia tuh bilangnya, aku yakin Allah itu ada karena mustahil alam semesta ini muncul tanpa adanya sang pencipta. Oh gitu. Yaitu Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu iman itu bukan copy paste ya. Iya dong. Tapi hasil dari yakin dan juga paham gitu ya. Betul, harus paham Dalilnya. Betul Kang Denny. Jadi bukan hanya omong kosong biasa, tapi harus paham pada dalil tersebut. Itu dalam akidah, nggak boleh. Kalau dalam fikih boleh apa enggak? Boleh juga boleh. Masya Allah, bener banget ya.
Kang Denny, Iya. Kang Ai. Iya, betul. Jadi Betul. iman hasil taklid itu gampang goyah, gampang tergompang gamping. Tapi iman hasil pemahaman itu sangatlah kuat. Betul, Masya Oke. Allah. Akang dan Teteh, kita sudah sampai di penghujung episode. Iya. Jadi kesimpulannya gimana nih? Taklid itu boleh di dalam fikih berarti ya. Betul. Asal penuhi syaratnya. Tapi tidak boleh di dalam akidah. Apa sebabnya? Karena iman harus berdasar pengetahuan dan keyakinan. Jadi Yang maksud yakin. Kang Salim ini berarti saya boleh taklid dalam akidah, Dalam sholat. dalam sholat gitu maksudnya. Maaf, dalam sholat taklid. Kan itu fikih ya tadi Iya. ya. Berarti tapi saya akidahnya Gak boleh. taklid, gitu. Kalau dalam akidah nggak boleh taklid, gitu. Tapi Kang. harus dengan keyakinan atau keimanan kita gitu. Betul, harus paham. Oh, Benar-benar paham. Gitu. Saya pahim tum, Paham. Nah. Nah. Singapartum, Singaparna. salantum, Salana. Jawablah. ramayantum. Namanya. Cewek antum, cewek anak. Oke, kalau gitu saya tahu sama Kang Salim aja dah. Oh, taklid Kang Salim. Kang Salim boleh dijawab. Boleh, tapi jangan taklid soal kegantengannya. Soalnya gak ada yang menandingi. Allah selebeo. Mantap. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat Teh Nida. Saya ada closing statement. Oke, persilahkan. Ada sedikit closing statement mungkin ya. Dalam suatu apa namanya? Ada seseorang yang sempat bilang bahwasannya al ilmu bila amalin la yanfa wal amalu bila ilmin la yaqbal. Fal nata'allam dinana bi ilmin wa basiratin. Nah, ada yang tahu nggak artinya? Jadi gini, ketika kita punya ilmu tanpa amal itu tidak bermanfaat, Kang. Tapi kalau misalnya kita ada amal, dan kalau misalnya amal tanpa ilmu itu nggak akan diterima, mardudun nantinya. Batuk baluk itu ya. Batuk balu, betul. Maka dari itu, marilah kita belajar agama dengan ilmu dan pemahamannya sebaik mungkin. Oke. Baik teman-teman, terima kasih Teh Nida, Wa'adatul Mukarramah dan Kang Ai Jainuddin siap. dan juga Kang DM, Kang Denny Mulyandi. Semoga obrolan ini bikin kita makin paham dan bijak dalam beragama. Sampai jumpa di episode berikutnya, ngaji santai tapi berisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kelompok 4. selamat